Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai unit 5, yaitu mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prilira Aplenuminah dari kelas 12 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan tujuan pemrograman terstruktur. Nah, pengertiannya yaitu pemrograman terstruktur adalah metode penulisan kode yang mengikuti prinsip dasar alur logika yang jelas, sistematis, dan mudah dikelola. Teknik ini meminimalkan penggunaan perintah atau goto yang dapat menyebabkan program menjadi sulit dipahami. Lalu tujuan pemrograman terstruktur yaitu yang pertama memudahkan pemahaman kode oleh programmer lain. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dalam debugging dan pengembangan program. Lalu yang ketiga yaitu memastikan kode yang lebih terorganisir dan mudah diperbaiki. Lalu yang keempat yaitu mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi eksekusi program. Nah, lalu materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada prinsip dasar pemrograman terstruktur yang 3 struktur dasar pemrograman terstruktur. 1. Urutan sequence. Setiap instruksi dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah sampai urutan penulisan. 2. Percabangan selection digunakan untuk pengambilan keputusan seperti IFALZ atau switches sehingga pemrograman dapat menyesuaikan alur berdasarkan kondisi tertentu. 3. Perluangan atau looping digunakan untuk mengulang bagian tertentu dalam pemrograman seperti for, while, atau the while yang membantu mengurangi kode yang berulang. Ada juga modularitas dalam pemrograman. Pemrograman dipecah menjadi modul atau fungsi kecil yang dapat digunakan kembali. Mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program. Meningkatkan keterbacaan dan struktur kode. Yaitu implementasi pemrograman terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak. Langkah-langkah implementasi. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu memahami permasalahan yang akan diselesaikan oleh program. Lalu, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Yang kedua, perencanaan logika program, yaitu menggunakan diagram alir flowchart atau P-code untuk memvisualisasikan alur program. Terus, memastikan struktur program menggunakan prinsip urutan, pencabangan, dan perulangan. Yang ketiga ada pengkodean atau coding. Tulisan program berdasarkan desain yang telah dibuat. Menggunakan standar kode yang sesuai agar mudah dipahami. Yang keempat, menguji dan mendebugging. Menguji program untuk memastikan tidak ada kesalahan logika atau sintaks. Seterusnya, memperbaiki bug yang ditemukan selama pengujian. Yang kelima, memelihara dan mengembangkan lanjutannya, yaitu memperbaharui program sesuai kebutuhan pengguna atau perubahan teknologi. 4. Memanfaatkan program terstruktur dalam pengembangan software. Keuntungan menggunakan pemrograman terstruktur: yang pertama, kode lebih mudah dibaca. Kedua, struktur yang jelas membuat program lebih mudah dipahami oleh pengembang lain. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 4. Program lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki tanpa mengubah keseluruhan kode. 5. Mengurangi kesalahan bug dalam program. Yang keenam, dengan struktur yang jelas, debugging lebih cepat dan mudah. Yang ketujuh, memudahkan kolaborasi dalam tim. Dan yang terakhir, dengan standar kode yang rapih, pengembang lain dapat dengan mudah memahami dan melanjutkan pengembangan program. Perkenalkan, nama saya Jawaria Bati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rahma. Di sini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus dan penerapan pemrograman terstruktur dalam dunia nyata. Studi kasus yaitu sistem absensi pegawai. Misalnya masalah bagaimana pengelola data kehadiran pegawai secara otomatis. Solusinya membuat sistem absensi berbasis aplikasi yang mencatat waktu untuk masuk dan keluar pegawai.
Langkah implementasi. Pertama, analisis kebutuhan sistem, menentukan fitur utama seperti pencatatan, absensi, dan rekapitulasi data. Kedua, perancangan alur program menggunakan diagram alir untuk menggambarkan proses absensi. Ketiga, pengkodean penggunaan bahasa pemrograman, menerapkan struktur pemrograman struktur dengan urutan, percabangan, dan perulangan. Keempat, pengujian program, memastikan program berjalan sesuai dengan spesifikasi. Kelima, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut, memperbaiki sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Contoh penerapan lainnya seperti sistem pemesanan tiket online, aplikasi kasir digital di minimarket, program manajemen inventaris perusahaan. Kesimpulannya, pemrograman struktur sangat penting untuk menciptakan kode yang rapi, mudah dikelola, dan efisien. Dengan menggunakan prinsip urutan, percabangan, dan perulangan, pengembangan dapat membuat program yang lebih terorganisir. Implementasi pemrograman terstruktur membantu dalam pengembangan perangkat lunak yang mudah dipelihara dan diperbaiki. Studi kasus menunjukkan bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia nyata untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.